Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi yang akan Ibu berikan adalah materi mengenai vektor. Nah, ini sebagai awal perkenalannya, seperti yang kita ketahui bahwa besaran fisis itu ada dua macam, ada besaran skalar dan juga ada besaran vektor. Nah, besaran skalar itu adalah besaran yang memiliki nilai saja, dia tidak punya arah gitu ya. Contohnya nih, panjang, massa, dan waktu. Misalnya kalau panjang, berapa panjang meja itu misalnya 1 meter. Nah, dia tidak menunjukkan arahnya 1 meter kemana gitu ya, ke utara atau kemana, dia tidak menunjukkan arah. Nah, skalar ini tidak tergantung pada sistem koordinat, karena kita tahu bahwa sistem koordinat kan mengandung arah ya, sumbu X, Y, Z gitu kan. Nah, kemudian besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki besar dan juga arah. Jadi bisa dikatakan bahwa besaran vektor itu adalah besaran skalar yang mempunyai arah ya. Contohnya apa tuh? Contohnya kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Ya, kalau kecepatan mobil kan pasti ada arahnya, misalnya 3 km per jam ke arah barat. Nah, seperti itu. Ada tujuannya gitu ya. Jadi dengan kata lain juga vektor itu tergantung pada sistem koordinat. Karena sistem koordinat itu juga menyatakan posisi atau arah dari suatu titik atau suatu posisi. Ini pengertian vektor. Vektor adalah himpunan ruas garis berarah ya, punya besar, arahnya sama, di mana panjang ruas garis berarah itu disebut dengan panjang vektor, arah ruas garis berarah disebut arah vektor. Lebih lengkapnya silahkan dilihat di penggambaran dan penulisan notasi untuk vektor berikut. Contoh pada gambar, ada garis lurus ya dari kiri ke kanan. Kenapa Ibu bilang dari kiri ke kanan? Karena lihat panahnya dari kiri ke kanan dengan titik pangkal P dan titik akhir Q ya. Titik Q itu mempunyai panah, artinya bahwa Q itu adalah ujung vektor sekaligus menunjukkan arah vektor dari garis tersebut. Dari P ke Q atau panjang PQ atau dinotasikan pada kurung lurus PQ itu menyatakan besarnya atau panjangnya vektor dari PQ. Nah, penulisan atau notasi vektor itu ada 3. 1, pakai huruf tebal. Itu berarti menyatakan vektor. Kedua, tidak tebal tapi ada panah di atasnya. Yang ketiga adalah huruf kapital tapi miring. Ya. Nah, untuk menyatakan besar vektor tadi yang panjang PQ tadi itu dinyatakan dengan tanda kurung mutlak namanya ya. Kalau ditanya besar vektor PQ artinya kurung mutlak PQ. Nah, ini kesimpulan dari yang materi tadi bahwa dua vektor sama jika besar dan arahnya juga sama ya, seperti pada gambar vektor A, vektor B sama besarnya, arahnya juga sama, sehingga bisa dikatakan vektor A sama dengan vektor B. Dua vektor dinyatakan tidak sama jika ya A dan B itu berlainan arahnya ya. A tidak sama dengan B, kenapa? Karena arahnya beda walaupun besarnya sama. Gambar yang kedua, A dengan B tidak dianggap vektor yang sama. Kenapa? Karena walaupun arahnya sama tapi besarnya tidak sama. Dan kemudian gambar yang ketiga, A dan B tidak dianggap vektor yang sama karena selain arahnya beda, besarnya pun beda. Jadi paham bahwa dua vektor akan dianggap sama jika punya arah dan besarnya sama ya. Vektor di R kuadrat.
adalah vektor yang terletak di satu bidang atau hanya mempunyai dua komponen, yaitu X dan Y. Nih, pada sumbu X dan Y, ya, vektor A itu dibentuk dari vektor P dan vektor Q. Atau kalau kita pakai besaran vektornya, OA itu didapat dari penjumlahan OP ditambah PA, ya, atau OP ditambah OQ itu juga OA, ya. Nah, ada garis nih, ya, ada ada notasi I kecil pada sumbu X itu menyatakan vektor satuan searah sumbu X. Yang J ini disebut dengan vektor satuan searah sumbu Y, ya. Jadi OP itu sama dengan XI, OQ sama dengan YJ, atau OA sama dengan XI plus YJ. Atau dari kita sederhanakan juga bisa, jadi vektor A ini sama dengan XI ditambah YJ. Vektor DR3, ya. Vektor DR3 adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau 3 dimensi, ya. Atau vektor yang mempunyai 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z. Ini misalkan di sumbu X, Y, dan Z, ya, ada titik T, maka itu OP itu dibentuk dari sudut dari notasi XI. OQ dibentuk dari vektor satuan YJ. Sedangkan OS dibentuk dari vektor satuannya ZK. Sehingga untuk dapat vektor atau koordinat T di titik X dan Y, X, Y, dan Z dibentuk dari vektor XI ditambah YJ ditambah ZK, ya. Ini silakan kalian pelajarin, ya, dilihat satu-satu ininya, notasi-notasinya, komponen-komponennya, ya. Nah, untuk operasi vektor. Operasi vektor ada yang namanya penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ya. Untuk penjumlahan ya gampang, ya. Jadi untuk menjumlahkan vektor itu ada dua juga aturannya. Ada menurut aturan segitiga dan ada juga menurut aturan jajar dan genjang. Nah, menurut aturan segitiga adalah kita tinggal mengambil diagonal saja dari dari vektor-vektor pembentuknya. Seperti digambar, vektor U berada pada posisi sumbu X, kemudian dilanjutkan pada sumbu Y untuk vektor V. Sehingga dengan aturan ini, ya, ujung pada vektor U itu dilanjutkan pada pangkal vektor V.
Nah, sehingga dari pangkal vektor U ke ujung vektor V itu adalah vektor W. Ya, itu untuk aturan segitiga. Jadi tinggal lanjutkan saja vektor-vektor yang berurutan. Kemudian untuk jajaran genjang, ya, ketika kita akan mencari penjumlahannya dengan jajaran genjang, kita taruh pangkal, ya, pangkal vektor yang kedua yaitu V ke pangkal vektor yang awal yaitu U, sehingga dia membentuk sudut seperti ini. Kita proyeksikan vektor U-nya, proyeksikan vektor V-nya ketemu di satu titik, kemudian kita tarik garis lurus titik tersebut sampai ke titik asalnya. Nah, itu adalah vektor W. Ya. Nah, untuk aljabarnya, ya, hasilnya sama, ya. Jadi kalau ada vektor A itu nilainya adalah A1, A2, B, B1, B2. Jadi kita akan jumlahkan A plus B sama dengan C, berarti C sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2. Ya, kita cari dulu yang X-nya, kumpulkan, yang Y-nya juga kumpulkan. Jadi penjumlahan dua vektor adalah suatu vektor baru yang komponennya berasal dari penjumlahan komponen vektor asal secara bersesuaian. Ya, jadi misal nih, jika ada vektor A, koordinatnya A1, A2, A3, B, B1, B2, B3. Jika ditanya A plus B, tinggal kita jumlahkan yang bersesuaian saja. X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Jadi A1 plus B1 untuk C1. Kemudian B2 dengan A2 itu untuk C2. C3 itu adalah A3 ditambah B3. Ya. Nah, ini dalam bentuk pasangan matrik biasanya, ya. Kalau U, vektor U matriknya A dan B, V adalah C dan D, kita jumlahkan. Kita tinggal menjumlahkan masing-masing posisi yang berkesesuaian juga. Ini untuk pengurangan vektor. Jadi pengurangan, yang namanya pengurangan adalah selisih, ya. Selisih dua vektor U dan V ditulisnya U min V atau U plus tapi dalam kurung min V. Dalam bentuk persamaan bilangannya U matriks A dan B, V, C dan D, maka U min V adalah A, B dikurang C, D sama dengan A min C, B min D. Ya. Jadi kalau kita gambarkan, ya, kalau kita gambarkan misalnya U min V, berarti tadi kan kita tahu bahwa V tadi positif, ya. Kalau untuk min V berarti kita tinggal membalikkan arahnya saja, ya. Yang seharusnya kan kalau kita jumlahkan itu seperti ini, ya. Nah, ini V-nya, ini U. Kita jumlahkan kan langsung, ya, dari ujung ketemu dengan pangkal dengan vektor kedua. Nah, kalau kita kurangkan berarti tinggal kita balik nih. Tadi kan di sini panahnya, berarti kita balik ke sini. Nah, nggak boleh ketemu panah itu dua. Jadi sehingga seperti ini U-nya. Nah, ini adalah lawan V-nya atau min V. Ini adalah. Sehingga kita tarik garis ininya. Nah, ini baru faktor W-nya. Nah, ini besar vektor hasil penjumlahan dan pengurangan. Ya, ini kesimpulan saja, ya. Jadi untuk mencari nilai besarnya atau mutlaknya adalah kita menjumlahkan dulu vektornya, kemudian dikuadratkan, kemudian baru diakarkan. Begitu juga untuk proses pengurangannya, ya. Ini kesimpulan juga, sifat-sifat vektor itu ada 8, ya. Satunya
komutatif untuk penjumlahan, asosiatif untuk penjumlahan juga bisa ya. Ini ada soal-soalnya, nanti kalian kerjakan saja soal ini ya setelah materi ini selesai. Ini untuk perkalian vektor. Jadi perkalian vektor itu ada dua, perkalian skalar dengan vektor, perkalian vektor dengan vektor. Ya, perkalian vektor dengan vektor ada dua lagi, perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Kita bahas satu-satu. Perkalian skalar dengan vektor itu hasilnya pasti vektor. Contoh gini, C sama dengan K dikali A. K itu adalah skalar, A itu adalah vektor. Jadi misalnya K itu 3, A itu adalah vektor, berarti vektor A itu kelipatan 3 atau dikalikan 3. Jadi hasilnya tetap vektor juga ya. Ini perkalian titik atau dot product adalah dibaca A titik B atau A dot B. Itu adalah perkalian titik antara dua vektor A dan B yang merupakan perkalian antara panjang vektor dengan sudut kosinus antara keduanya. Dengan rumus seperti itu, A dot B sama dengan masing-masing besar vektornya dikalikan sudut pembentuknya. Nah, ini untuk yang tiga koordinat tiga ya, A, B, dan C sama juga seperti itu. Nah, ini besar dan arah dalam perkalian dot product ya. Rumus yang tadi kita balik jadi seperti ini. Ini ada contoh soalnya. Vektor A itu dinyatakan dengan 3i plus 6j plus 9k. Vektor B dinyatakan dengan min 2i plus 3j plus k. Yang ditanya besar vektor AB boleh atau sudutnya boleh ya. Ini penyelesaian satu-satu. Ini untuk perkalian silang atau cross product ya. Arah vektor hasil cross product adalah tegak lurus pada kedua vektor tersebut dengan memenuhi aturan tangan kanan ya. Jadi dari gambar itu kalau kita ingin tahu perkalian silangnya ya, itu A kali B itu sama dengan AB dikali dengan sin theta. Nah, ini perumusan persamaannya. Ini contoh soalnya ya. Ini contoh soal yang cross product. Nah, ini yang cross product ya. Ini contoh soalnya. Silakan kalian pelajari. Nah, ini sifat-sifat perkalian untuk skala dan vektornya. Ini juga perumusan ininya ya, untuk menyatakan posisi titik dalam koordinat. Ini ada vektor satuan ya. Jadi vektor satuan adalah vektor satuan untuk suatu vektor dari suatu koordinat gitu ya. Notasinya bisa dilihat seperti pada slide. Besarnya tetap juga menggunakan mutlak gitu ya. Dan terakhir adalah vektor ortogonal. Vektor ortogonal ini adalah hasil perkalian dot product antara dua vektor yang bukan 0, itu hasilnya pasti 0 jika dan hanya jika vektor tersebut saling tegak lurus ya. Vektor A disebut ortogonal terhadap vektor B jika A dot B sama dengan 0 dan vektor B juga ortogonal terhadap vektor A. Jadi vektor 0 ortogonal terhadap semua vektor, semua bidang gitu ya. Jadi asal dia tegak lurus. Oke. Cukup dulu materi hari ini. Selanjutnya jika ada pertanyaan silahkan
WA di grup ya. Dan untuk tugasnya adalah silahkan kerjakan soal-soal yang di slide tadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.